Halo Overlander, bertemu lagi dengan saya, Jeffrey Polnaya. Sebelum kita lanjut, untuk kawan-kawan yang belum subscribe, yuk kita subscribe dulu. Tentunya agar channel ini semakin berkembang dan dapat memberikan yang terbaik buat kalian. Oh ya, jangan lupa nyalakan bel notifikasi, agar kalian selalu mendapatkan informasi maupun cerita perjalanan terbaru dari saya. Terima kasih ya, jangan lupa untuk bertualang dan salam jelajah. Oke, ini pertanyaan dari Herman Aryawan. Bagaimana cara Om saat menghadapi orang yang gak bisa bahasa Inggris saat touring di luar negeri Om? Kan kalau diibaratkan kata bebek ngajak ngomong ayam. Iya. Jadi gini, pada intinya manusia itu adalah makhluk sosial. Ketika dia tertarik untuk berkomunikasi dengan seseorang, maka dia akan mencari cara untuk bisa berkomunikasi. Jangan karena faktor kendala itu kita berhenti. Bisa aja dengan bahasa body language, bahasa tubuh, bahasa yang universal. Ketika kita bilang, orang tahu saya mau makan, ya kan? Atau saya mau minum. Jadi nanti terbentuk komunikasi. Dan kita kan bahasa basic kan yang penting untuk komunikasi. Di mana bensin? Kita ketuk-ketuk, tangki saya. Kita tunjuk. Oh, gasolin. Over there. Dengan seperti itu. Seperti yang saya bilang bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi dia akan selalu mencari cara. Syukur-syukur ada internet. Langsung buka translator. Saya tunjuk. Apalagi sekarang sudah ada aplikasinya, aplikasi dalam berbagai bahasa. Kita tinggal nulis aja bahasa dia, bahasa apa, udah. Jadi itu udah bukan masalah sekarang, ya. Motolover, salam jelajah, Kang JJ mau bertanya. Satu, untuk bertualang mending mana, motor karbu atau injeksi? Kedua, apakah wajib mempelajari kultur suatu daerah kalau kita mau ke sana? Tiga, apakah selama touring Kang JJ juga riding malam? Oke, satu. Mana motor karbu atau injeksi? Justru saya akan tanya balik, kalian merasa nyaman pakai motor apa? Motor karbu, motor injeksi punya kelemahan, punya kelebihan, sama aja. Motor karbu rusak, tapi nggak bisa benerin, ya sama problem. Motor injeksi rusak, sama juga. Yang manapun tergantung mana yang membuat kalian nyaman. Karena kenyamanan dalam menjelajah, rasa nyaman, rasa aman dengan kendaraan yang kita miliki, itu jauh lebih penting dari karbunya, ininya, itunya, dan lain-lain. Untuk pemula ya. Nah nanti kalau udah menjelajah ya silakan nanti yang cocok yang mana. Saya sekarang motornya injection, nggak masalah. Kalau zaman dulu memang orang selalu karbu, katanya nanti kalau rusak susah. Sekarang kan gampang. Kalau ada masalah browsing mungkin ada jawaban. Lalu dua, apakah wajib mempelajari kultur suatu daerah? Disebut wajib ya enggak. Tapi kalau bisa ya bagus. Karena dengan mengetahui kulturnya paling tidak kita tahu apa yang disukai dan tidak disukai. Tapi yang paling penting adalah mengetahui tabu. Karena tabu itu sesuatu yang sebaiknya tidak dilanggar. Kalau kultur semakin banyak tahu semakin baik. Jika apakah selama touring Kang JJ juga riding malam? Ya, ada riding malam jika perlu. Tapi diusahakan riding siang. Kenapa? Karena kita ini ingin menjelajah. Kita ini ingin melihat keindahan alamnya. Salah satu cara ya riding siang. Kadang-kadang riding gelap, bukan riding malam tapi riding subuh. Kenapa? Biasanya di kota besar. Kita menghindari kemacetan kota besar ketika meninggalkan kota besar. Ridingnya subuh, masih sepi. Begitu untuk motolover. Dari Aji Suseno. Semoga sehat selalu, Om. Oh ya Om, mau tanya bagaimana cara membagi waktu antara touring keliling dalam dan luar negeri dengan waktu untuk keluarga. Bagaimana tips and triknya? Terus kalau Om JJ berprofesi tour operator atau ada kerjaan lain? Terima kasih Om, semoga selalu bisa menjadi inspirasi. Terima kasih kembali. Jadi gini, ketika kita bersama keluarga, put your mind, put your soul with your family. Jadi jangan bicaranya, wah petualangan, enggak. Kita bernikmatilah dengan keluarga. Saya kalau lagi tidak menjelajah, saya ngurus taman, saya ngurus bunga-bungaan, saya masak, ya apapun yang bikin hati saya senang dan keluarga saya senang. Dan kalau lagi di jalan, saya fokus di jalan. Jadi kita berada di sini dan nikmati yang kita miliki. Ketika kita bersama keluarga ya kita nikmati waktu bersama keluarga. Saya full overlander atau ada kerjaan lain?
Ya dua-duanya. Kalau saya lagi menjelajah, ya saya full overland. Tapi kalau ketika saya di luar itu, ya saya konsultan. Gitu ya. Ini ada pertanyaan cukup panjang nih. Evi Sylvia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Kang JJ yang selaku menjadi inspirator untuk kami. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Cara menjaga kesehatan badan supaya fit terus saat sedang touring. Tadi udah dibahas ya bagiannya. Cara mengatasi ngantuk, apalagi microsleep. Nah, itu ada lihat di sini ya, ada microsleep. Setiap perjalanan apakah harus selalu dilakukan siang hari atau malam juga tetap jalan? Nah, tadi sudah dijawab ya. Perlengkapan navigasi apa saja yang harus dipersiapkan dan bagaimana caranya supaya tetap jalan dengan alat navigasi? Saya punya 3. 1 peta biasa, kayak zaman dulu peta dari kertas. Yang kedua adalah Garmin. Yang ketiga adalah handphone. Jadi di handphone saya punya 1 aplikasi yaitu Map.me. Itu tidak perlu internet. Kita perlu saat download, saat kita mengisi peta. Jadi misalnya saya sekarang ada di Bandung, saya download Indonesia atau download Jabar misalnya. Ketika kita udah meninggalkan Indonesia atau meninggalkan negara tersebut, pindah negara yang baru kita download. Setelah mapnya ada, kita tidak perlu lagi internet untuk menggunakannya. Jadi perlu itu. Lalu setiap perjalanan apakah selalu membawa cadangan bahan bakar yang terpisah dengan tangki bensin? Tidak selalu, karena untuk negara-negara maju itu di daerah terpencil pun biasanya ada pom bensin. Misalnya di Australia kemarin namanya Roadhouse, itu ada informasinya dan jelas. Nah, kita tinggal menyesuaikan, kita punya berapa liter di bensin dan sanggup berapa kilometer. Nah itu. Tapi kalau kita menjelajah misalnya Afrika, ya, kita perlu itu cadangan bahan bakar. Apakah ada kesulitan dengan lajur arah kendaraan yang setiap negara berbeda-beda? Itu kebiasaan. Kalian nih, para penjelajah, harus hati-hati justru bukan ketika jalannya rame, tapi ketika jalannya sepi. Karena ketika jalan sepi, kita di Indonesia biasa di kiri, sedangkan jalurnya kanan, kita akan di kiri. Sedangkan kalau jalannya rame, kita sudah ada contoh, ada orang lain di jalur kiri, jadi kita tahu kita harus di kanan. Jalannya rame, nggak ada masalah. Tapi ketika jalan sepi, kadang-kadang kita lupa, wah ini jalur kiri, jalur kanan. Nah itu yang harus kita biasain. Jadi caranya gimana? Ketika masuk ke negara dengan jalur yang berbeda, jangan cepat-cepat, pelan aja. Biasakan, hari pertama, hari kedua, terus membuat habit. Nah setelah terbiasa, baru kita bisa menjelajah secara normal. Apakah motor yang digunakan harus selalu motor adventure? Tidak perlu. Motor bebek juga bisa. Motor apapun bisa. Yang penting seperti yang saya bilang tadi, kalian merasa nyaman menggunakannya. Spare part apa saja yang harus selalu siap? Pemilihan tipe ban juga. Spare part yang siap, misalnya kanvas rem, busi, pelumas rantai, kabel gas, kabel busi kalau ada, ban dalam. Kalau ban luar saya tidak pernah bawa, karena kan kita bisa lihat udah tipis ya kita ganti di kota berikutnya. Lalu pemilihan ban ya tergantung negara mana. Saya sekarang pakai Sinco 705 ya, nanti begitu jalannya off-road ya saya pakai Sinco 805 yang adventure. Tip penyimpanan barang untuk disimpan di top box, side box, dan tank bag. Kalau di side bag itu kiri kanan itu barang-barang yang biasa. Kalau di tank bag itu barang-barang yang selalu kita perlukan setiap hari, apakah itu tempat nanti air minum, untuk menyimpan sarung tangan saat turun. Lalu di top bag itu jangan disimpan kamera dan lain-lain, karena top bag itu getarannya paling banyak. Jadi getaran ini dapat merusak kamera atau barang-barang elektronik. Itu aja ya. Tips itu untuk yang mau solo touring, terutama masalah keamanan. Sebenarnya yang disebut berbahaya adalah ketika kita berada di tempat dan waktu yang salah. Usahakan kita tidak berada di tempat yang salah ataupun waktu. Caranya bagaimana? Ketika kita jalan sendiri, itu semakin lama intuisi kita itu semakin tajam. Jadi ketika kita berhenti di satu tempat dan aduh kok rasanya nggak enak ya, sebaiknya saya jalan, ikuti, udah jalanan. Jadi jangan karena kita mau jadi jago, nah enggak lah, nggak apa-apa. Nggak bisa, jangan. Dan jangan jadi jagoan. Jangan petantang-petenteng, nggak perlu lah. Nggak perlu juga orang tahu kita penjelajah, nggak usah. Kita santai aja, kita cooling down, kita low profile. Itu yang terbaik. Banyak hal itu yang akan menyelamatkan jiwa kalian. Oke, ini pertanyaan dari Ari Winata, dari Serbelawan, Sumatera Utara. Mau tanya Om, tolong beri rekomendasi tips memilih motor untuk riding jarak jauh. Om, apakah lebih baik pakai motor keluaran tahun lama dengan teknologi yang sederhana? Oke, kembali ya, sebenarnya kalau touring jarak jauh itu adalah rasa kenyamanan Anda dalam menggunakan motor itu. Memang zaman dulu, saya pun dulu berpikiran begitu, bahwa motor dengan tahun lama itu lebih mudah diperbaiki,
bisa manual, bisa segala macam. Ya itu di tahun itu juga kan komunikasi internet belum secanggih sekarang. Juga jasa-jasa kurir pengiriman kan belum secanggih sekarang. Zaman sekarang kan semua udah cepat, ngirim cepat, browsing untuk cari barang cepat. Jarak udah bukan satu masalah yang seperti kayak dulu. Sekarang kita juga pakai motor lawas, soalnya nggak apa-apa juga. Pakai motor baru juga nggak apa-apa menurut saya. Kalau kita rusak, motor lawas atau motor baru. Kalau kita nggak bisa betulinnya juga masalah. Akhirnya balik kepada kalian, bahwa kalian itu senangnya atau hati itu nyamannya pakai yang motor mana? Ya pakailah motor itu. Oke? Lanjut, sebelum Om Jeffrey sampai di suatu daerah dan negara, saya perhatikan Om sudah ada teman. Dari mana kita bisa memperoleh teman-teman satu komunitas penjelajah dunia Om? Oh, itu ada di, misalnya Anda masuk komunitas Horizon Unlimited Traveler Meeting. Itu dari seluruh dunia, itu jutaan. Dan rata-rata penjelajah. Di situ ada komunitas macam-macam. Dan saya host untuk di Indonesia. Dan ketika kita menjelajah, kalian merasa yakin, oke, saya sudah sanggup, start. Itu lebih penting. Jangan pikir, wah ini gimana, begitu, bagaimana. Susah, nanti nggak berangkat-berangkat. Start aja. Jangan dengar kata orang, wah nanti begini, enggak. Start. Nah nanti di jalan itu kalian akan belajar. Dan networking itu akan terbentuk. Kita misalnya masuk sampai Malaysia. Ketika kita pribadi yang menyenangkan, sampai di Johor Bahru, teman-teman, oh kamu rider ya? Iya, ayo mampir misalnya. Mampir. Kita punya satu teman. Kamu akan menuju kota mana? Oh saya mau ke Penang. Oke. Oh di sana ada teman saya. Nah, jadi intinya adalah jadilah pribadi yang menyenangkan. Jangan merasa hebat dengan apa yang sudah kalian kerjakan. Karena selalu ada yang lebih hebat. Itu salah satu kunci untuk membuka pintu-pintu yang mungkin bagi sebagian orang tertutup. Untuk melewati daerah rawan seperti Afghanistan dan Brasil, apakah ada persiapan khusus? Kalau di Indonesia, sepengetahuan Om Yossi, daerah mana yang masih rawan Om? Saya mau coba. Ya tadi udah dibahas ya untuk Afghanistan. Sebenarnya di Indonesia sih dimanapun juga bahasanya masih sama. Bukan bagaimana kita menaklukkan atau melewati daerah rawan, tapi bagaimana kita mau berdamai dengan rasa takut kita. Karena rasa takut kita itu untuk tiap orang berbeda. Ada yang takut saat menyeberang pakai ferry, ada yang takut naik pesawat udara, berbeda-beda dan bermacam-macam. Nah, berdamailah dengan rasa takut itu. Saya tidak bilang tekanlah rasa takut Anda, tidak. Tapi berdamailah. Berdamailah dengan rasa takut kalian, sehingga ya itu akan mempermudah perjalanan. Yang penting adalah zero emotion. Apa itu zero emotion? Kita tidak berani seberani-beraninya, tapi kita pun tidak takut setakut-takutnya. Kita netral, santai. Oke, seberapa penting kita harus singgah di KBRI Om? Apakah hari Sabtu, Minggu KBRI buka? Kalau KBRI itu kan rumah Indonesia. Ya Anda tidak datang ke sana juga tidak ada masalah. Tapi ada langkah lebih baiknya, bila Anda menjelajah di negara tersebut, Anda sebaiknya mengontak, memberitahu. Kan di situ di KBRI ada, biasanya ada kontaknya, email ya. Misalnya kita cari KBRI apa, itu ada. Nah, cukup memberitahu mereka yang terhormat bla 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 bla, saya nama ini dari tanggal segini akan menjelajah negara ini. Jadi jangan hanya susah aja Anda knocking the door dan bilang, Pak saya bermasalah, jangan. Paling nggak kehadiran Anda sudah diketahui oleh teman-teman di KBRI. Soal kalian mau datang, mau hadir, ya itu tergantung pribadi masing-masing. Oh iya, di salah satu pertanyaan itu ada menanyakan juga mengenai KBRI bisa nyumbang dana atau apa ya? Nah, ya enggak lah, KBRI itu bukan tempat kita minta uang. KBRI itu tempat kalau Anda perlu perlindungan ya di KBRI, tapi bukan berarti Anda ke sana bisa dikasih dana untuk kalau Anda mau jalan-jalan minta dana dari sana ya nggak ada dananya. Ya ingat itu. Jadi jangan dikira bahwa tinggal di KBRI lalu untuk dikasih uang, janganlah. Jangan nggak baik lah. Tapi kalau nanti dikasih ya itu bukan karena Anda minta lah. Di luar konteks itu. Berikan tips untuk riding dengan negara dengan iklim dingin. Ya sama aja sebenarnya, iklim dingin atau iklim panas riding sama aja. Yang penting riding gear. Kalau di iklim dingin ya riding gearnya, jaketnya harus benar. Terus juga kalau udah salju turun, hati-hati dengan black ice. Black ice itu justru kelihatannya seperti aspal, padahal di atasnya es. Itu licin sekali. Kalau salju tidak licin, tapi black ice itu licin. Idealnya untuk riding selama 6 bulan di negara-negara Asia perlu budget berapa Om?
Ya tinggal dihitung aja, misalnya kalian mau spend berapa, per hari mau spend berapa. Oh saya mau spend sehari 200.000 misalnya. Ya tinggal dikali aja, atau sehari 100.000 kali budgetnya. Nah nanti disesuaikan dengan budget itu. Jangan budget menyesuaikan keinginan, nanti bisa gede. Keinginan menyesuaikan budget, jadi dipas-pasin. Pasti ada jalan, pasti bisa. Dicoba aja dulu, karena tiap orang akan berbeda. Tergantung ya mau tinggalnya di hotel apa, mau di dom kan murah. Makannya juga ya mau di mana, banyak kok makan yang murah juga. Ini dari Malaysia nih. Sebelumnya maaf dulu Om, saya itu orang Malaysia. Mau tanya, kalau transfer motor dari negara ke negara itu pakai servis apa? Ongkirnya sekitar berapa Om? Dan apa Om juga bikin insuransinya buat motor saat berkelana? Terima kasih. Tergantung, ini kalau ada land border, ada jalur darat, ya kita lewat langsung jalur darat, tidak perlu pakai ekspedisi. Misalnya di Eropa, ya kita udah di Eropa, mau dari negara mana ke negara mana, tinggal lewat. Kecuali misalnya dari Eropa mau nyebrang ke Afrika, itu ada ferry dan bisa kendaraan masuk ferry. Tapi kalau kita perlu ekspedisi, misalnya menyeberang lautan. Contoh dari Jepang mau ke Kanada, itu kan harus lewat Samudra Pasifik. Disitulah kita perlunya ekspedisi. Ekspedisi sudah banyak ya, nanti bisa cari di Horizon Unlimited juga ada, bisa ditanyakan di situ dan harganya beda-beda. Dan ongkirnya juga tergantung, Anda mau dikirim pakai pesawat atau mau di laut itu bisa beda. Tapi bukan berarti pesawat selalu mahal, terkadang pesawat jauh lebih murah. Kenapa? Karena pesawatnya yang lewat daerah itu dari negara tersebut ke negara tujuan rutin, pesawatnya banyak yang lewat, jadi murah. Mungkin kapal laut justru sedikit, akan jauh lebih mahal. Saya nggak bisa kasih, oh ini harganya sekian, karena itu selalu berbeda dan tergantung dari negara mana ke negara mana. Untuk insurans ya sebaiknya insurans. Dan insurans ini ada insurans pihak ketiga juga. Jadi ketika kita masuk border, biasanya di perbatasan itu mereka juga menjual insuransi untuk pihak ketiga. Oke, para overlander, saya rasa untuk saat ini cukup dulu. Ada kemungkinan saya membuat Q&A lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab. Kawan-kawan overlander, penasaran kan dengan episode selanjutnya? Jangan lupa ikuti terus channel saya. Tetap jaga kesehatan dan salam sehat.